Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Bu harap semuanya semangat ya. Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu, siap. Semangat, Ibu harap kalian semangat dari awal sampai akhir. Ya Siap Bu. Bu, semangat 45 nih Bu. 45. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, marilah doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pertama-tama Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya Baik, Bu. Pertama Reza Pahlepi, Saya Bu. kemudian Elva Setiawati, Hadir Bu. Vera Haryanto. Hadir Bu. Baiklah, Ibu sangat mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Baik, tema yang akan kita bahas adalah menjalin relasi yang baik antara pertemanan lawan jenis. Sebelum itu, ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum Bu. Belum pernah Bu. Jadi belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok. Iya Bu. Baik, Ibu akan menayangkan share screen dulu ya. Kita sama-sama membacanya. Ya, jadi bimbingan kelompok itu adalah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah, kesulitan pada diri konseli, dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Kemudian dalam BK kita juga mempunyai asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak usah takut apabila apa yang kalian ungkapkan ini akan bocor keluar atau tersebar luas ya. Jadi kita ada asas namanya asas kerahasiaan. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harapkan kalian yang ada di sini bisa lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang ada dalam diri kalian. Kemudian ada asas kemandirian dan asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini kalian tidak dipaksa di sini ya. Kalian sukarela dalam menjalankan bimbingan kelompok ini ya. Kemudian ada asas keaktifan. Ibu harap nanti dalam menjalankan bimbingan kelompok ini kalian aktif berbicara ya. Baik, pertama-tama apa itu arti persahabatan menurut kalian? Siapa yang ingin terlebih dahulu menjawab persoalan ini? Atau Ibu tunjuk salah satu dari kalian? Iya, tunjuk saja Bu. Ya, menurut Reza Pahlepi, apa itu arti persahabatan? Menurut saya Bu, arti persahabatan ini ada individu dengan individu lainnya menjalin hubungan yang dilandasi dengan kasih sayang atau cinta Bu. Ya, jadi menurut Reza ini persahabatan adalah dua individu yang saling berhubungan ya. Ya Bu. Kemudian Elva Setiawati, menurut kamu apa arti persahabatan? Ya Bu, persahabatan adalah suatu hubungan antara individu dengan individu lainnya dengan rasa kasih sayang dan rasa cinta antara saudaranya. Ya, jadi menurut Elva, persahabatan itu antara hubungan satu sama lain yang ada rasa cinta, seperti rasa cinta persaudaraan seperti itu ya. Kalau menurut Vera Haryanto, apa arti persahabatan menurut
Persahabatan itu adalah suatu hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Jadi persahabatan itu bisa lebih dari 2 orang atau lebih gitu. Dimana ketika kita bersama sahabat, kita akan merasakan sesuatu yang merasakan kasih sayang dan cinta saat kita bersama mereka. Oh iya, terima kasih Vera. Jadi menurut Vera persahabatan ini persahabatan antara 2 orang atau lebih ya. Itu. Jadi persahabatan itu adalah hubungan interpersonal antara 2 individu yang produktif dan positif. Hubungan yang terjalin dalam persahabatan harus saling membangun ke arah yang lebih positif. Seperti itu. Apa di sini sudah jelas atau belum, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ya. Ya. Jadi, manfaat memiliki sahabat. Jadi, memiliki sahabat baik akan membuat kita lebih bahagia ya, dan terhindar dari stres. Bisa mengobrol, tertawa, dan berbagi tentang pengalaman hidup bersama sahabat. Itu bisa membantu Anda dalam melepas stres dan tekanan. Dan mungkin rasakan hubungan dalam masalah keluarga, pekerjaan, sekolah, hingga pasangan. Lanjut. Jadi keuntungan memiliki sahabat. Yang pertama, membuka pengalaman baru. Jadi menurut kalian membuka pengalaman baru dalam persahabatan itu seperti apa? Menurut Elva gimana? Ya, Bu. Membuka pengalaman baru ketika kita bersahabat dengan lawan jenis. Ya, Bu. Membuka pengalaman baru. Jadi, dari persahabatan kita dapat mengambil pengalaman dari sahabat kita tersebut. Menambah wawasan juga, Bu, dari pengalaman tersebut. Iya, betul. Jadi bersahabat dengan lawan jenis itu membuka ide dan pengalaman baru. Jadi kita bisa bertukar hobi, bertukar minat dengan mereka, bahkan kita bisa mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba ya. Kemudian keuntungannya juga teman curhat juga tidak setengah-setengah. Jadi curhat sama cowok biasanya kan pasti beda dibandingkan curhat sama cewek nih, bagian cewek kan. Karena biasanya cowok lebih terbuka dan langsung menunjukkan kita atau topik yang sedang kita bicarakan. Kemudian kalau cewek biasanya malah mendukung atau malah membuat kita semakin panas. Biasanya dikompor-komporin kan kalau misalnya kita bersahabat sama perempuan gitu kan. Betul nggak? Betul, Bu. Jadi ya bisa mendapatkan itu ya, kita curhat tuh bisa mendapatkan pengalaman baru juga gitu, mendapatkan pandangan baru juga. Jadi lanjut, jadi keuntungannya juga ada seperti bodyguard. Nah, ini khusus yang laki-laki nih biasa nih. Kalau menurut Reza seperti apa kalau kita kayak menjadi bodyguard gitu untuk teman lawan jenis? Untuk teman lawan jenis itu, Bu, ada nanti tuh bodyguard tuh sebagai seseorang yang membantu kita dalam kesulitan, Bu. Iya, betul. Jadi bodyguard ini sebagai membantu kita ya. Misalnya kita ada cewek nih, jadi teman cowok bisa menjaga kita. Misalnya kalau misalnya naik gunung gitu kan, ada teman cowok bisa menjaga kita. Seperti itu. Kemudian teman lawan jenis juga sebagai pengganti teman kencan. Nah, di sini siapa yang biasanya seperti itu? Ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Yang biasa senyum-senyum sendiri biasanya ada tuh. Saya tidak pernah, Bu. Jadi buat yang pergi kemana-kemana biasa sendirian, jadi teman cowok ini juga bisa menjadi teman kencan gitu ya. Yang penting jangan dibawa perasaan. Kemudian
ada tidak banyak drama. Jadi kalau ngomong sama cewek, kita biasanya malah ngegosip nih kan kalau berteman sesama perempuan. Di kebanyakan gosip, kebanyakan gibahkan orang gitu. Nah, beda sama biasanya ngumpul sama cowok. Biasanya ngumpul sama cowok di mana kalian bisa temuin pasti aksi-aksi kocak. Biasa kan kalau yang cowok biasa bobrok gitu ya. Betul apa enggak nih? Betul, Bu. Kemudian yang keenam, keuntungannya juga mendapatkan pendapat tentang lawan jenis. Jadi buat kalian yang bingung kenapa cewek biasa cowok nih kan, kenapa cewek suka marah-marah, nanti bisa mendapat pandangan dari perempuan, misalnya dari teman perempuannya, bisa curhat, jadi bisa mendapatkan pendapat tentang lawan jenis. Jadi seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan meminta kesimpulan dari kalian nih. Dari Vera dulu ya, apa kesimpulan pada bimbingan kelompok pada hari ini? Dari materi yang telah Ibu sampaikan, di sini saya menyimpulkan bahwa kita boleh berteman dengan lawan jenis asal kita juga tahu adab-adabnya dalam berteman dengan lawan jenis. Nah, ada juga keuntungannya. Nah, ada juga keuntungan kita berteman dengan lawan jenis, yaitu seperti yang Ibu bilang tadi, dapat menjadi bodyguard kita gitu. Jadi kalau kita kan perempuan, pasti ibarat kita nih banyak gitu godaan-godaannya gitu kan, entah dari luar sana. Nah, jadi teman laki-laki kita nih bisa melindungi kita dari hal-hal buruk yang akan terjadi pada kita gitu, Bu. Iya, terima kasih ya Vera. Kemudian dari Reza nih, apa nih kesimpulan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini? Jadi persahabatan Ibu bukan cuma sekedar teman curhat, tetapi saling membantu dan saling melengkapi, Bu. Jadi manfaat kita mempunyai sahabat ini bukan sekadar untuk teman curhat, seperti teman bermain, tetapi teman yang saling mengerti dan saling membantu, Bu. Sekian, Bu, dari saya. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Reza. Kemudian ya lanjut kepada Elva Setiawati. Jadi apa kesimpulan kita pada bimbingan kelompok hari ini? Iya, Bu. Jadi persahabatan itu sangat penting. Persahabatan tidak hanya soal antara laki-laki dan perempuan. Persahabatan antara perempuan dan perempuan itu akan jauh lebih baik karena mereka sama-sama wanita, ada muhrim. Jika dengan laki-laki kita harus memiliki batas. Ya. Ya, terima kasih ya pada teman-teman anak-anak pada hari ini ya. Jadi waktu juga sudah menunjukkan sudah berakhir ya. Jadi Ibu harapkan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ya, sebelum kita menutup bimbingan kelompok ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.